Ya, memang semalam saya live di media sosial TikTok itu kebetulan karena saya penasaran, saya mengundang Bang Brian ya, mantan kuasa hukum Nopi. Nah, terkonfirmasi memang benar bahwa Bang Brian ini telah resmi mengundurkan diri dari kuasa hukum Nopi ya. Nah, saya akan tanya alasannya kenapa. Dan pertama memang saya menanyakan kenapa Nopi itu mundur atau Nopi itu keluar dari pertemuan sebelum ditutup kan. Nah, Bang Brian ini mengatakan bahwa hal itulah yang membuat dirinya ini merasa tidak dihargai. Kan gitu. Nah, lalu kenapa harus mundur kata saya kan? Nah, Bang Brian ini menjawab bahwa mundurnya ia sebagai kuasa hukum Nopi ya karena menurut Bang Brian ya tidak lagi ya sejalan ya sesuai dengan tujuan awal yang didapat atau yang dipahami oleh Bang Brian adalah meminta Bang Brian sebagai pengacaranya itu katanya untuk menyelesaikan kasus ini secara cepat ya karena tujuannya adalah untuk kemanusiaan yaitu untuk tujuan pengobatan Agus. Nah, sehingga ketika sikap Nopi mengundurkan diri atau sikap Nopi keluar dari pertemuan itu dianggap oleh Bang Brian ini akan lama, ini akan panjang. Sehingga tujuan awal ya bahwa tujuan untuk kemanusiaan ini agar diselesaikan secara cepat akhirnya tidak tercapai dan ini akan panjang entah sampai kapan. Itulah yang membuat Bang Brian kemudian akhirnya mengundurkan diri. Nah, Bang Brian menyimpulkan bahwa pengunduran dirinya dari kuasa hukum Nopi itu menurutnya adalah sesuai dengan pasal 3 kode etik advokat di mana ya pengacara itu atau advokat itu dapat menolak jika ya, bertentangan dengan hati nuraninya. Jadi mungkin Bang Ryan ya pe, perginya Novi ya dari lokasi pertemuan itu dianggap oleh Bang Brian ya kemudian jadi panjang masalah ini ya maka itu sudah tidak sesuai lagi ya atau bertentangan dengan hati nurani seorang advokat Bang Brian. Itu yang saya dapat dari Bang Brian mantan kuasa hukum Novi semalam saat diskusi atau ngobrol itu. Ya, sebenarnya sih kalau seorang advokat ya menjadi kuasa hukum seseorang ya, sebenarnya mengundurkan diri itu adalah hak ya, adalah hak. Yang penting pengunduran diri itu ya jangan dilakukan ya dalam kode etik advokat ya, jangan dilakukan ketika kliennya itu sedang terjepit mengalami masalah ya yaitu dalam hal ini misalnya saya contohkan begini yang paling gampang seorang advokat mendampingi seorang terlapor yang dilaporkan atas dugaan melakukan tindak pidana. Semula advokat itu meyakini ya dari keterangan kliennya itu bahwa kliennya itu tidak akan bisa ditetapkan tersangka karena dari keterangan kliennya didapat bahwa ini tidak masuk unsur pidananya atau tidak ikut melakukan perbuatan pidana. Namun setelah melalui proses penyidikan dan bahkan dalam penyidikan itu ya sudah dengar ya bahwa kliennya itu akan ditetapkan sebagai tersangka. Nah, disinilah advokat yang mendampingi, penasihat hukum yang mendampingi atau kuasa hukumnya ini tidak boleh mundur di saat-saat kliennya tadi akan menjadi tersangka dan itu diketahui oleh lawyernya. Itu yang tidak boleh. Nah, lalu bagaimana dengan mundurnya
Bang Brian pada posisi kasus Nopi yang kemarin kita saksikan, ya. Nah, sebenarnya itu menurut saya ya belum pada posisi itu, ya. Mundurnya Bang Brian ya, di kasus Nopi ini belum pada posisi Nopi dalam posisi terjepit seperti yang saya contohkan tadi, ya. Nah, itu kan masih panjang proses itu, ya. Nah, apalagi itu hanya mediasi, ya. Saya tidak tahu kuasanya Bang Brian ini ya secara spesifik untuk apa. Apakah memang untuk melakukan mediasi, menyelesaikan permasalahan kasus uang donasi Nopi dengan Agus, ataukah kuasa untuk menangani atau mendampingi sebagai penasihat hukum posisinya Nopi yang dilaporkan oleh Agus. Kan saya tidak tahu, ya. Tetapi yang saya contohkan itu adalah umum, ya. Tidak boleh seorang lawyer mengundurkan diri ketika kliennya itu sedang mengalami atau dalam posisi terjepit, seperti contohnya mau ditetapkan tersangka kemudian mundur, itu yang tidak boleh. Nah, untuk posisi Nopi kemarin, ya, itu belum sampai ke arah situ, kan. Sehingga saya melihatnya, ya, ketika Bang Brian saya tanya tidak sesuai lagi atau bertentangan dengan hati nuraninya, tidak sesuai dengan tujuan awal, ya, maka menurut saya itu masih wajar, itu masih sesuai dengan kode etik atau tidak melanggar kode etik advokat gitu. Ya. Ya itu sah-sah saja, ya. Setiap lawyer atau setiap advokat itu kan dapat atau bisa boleh menjadi kuasa hukum siapapun sepanjang ya, ia tertarik atau mungkin ada keinginan untuk menangani, ya. Silakan-silakan saja, ya, itu sah-sah saja artinya. Baik diminta oleh kliennya maupun advokatnya yang meminta karena tertarik dan kemudian kliennya minta, sah-sah saja sepanjang memang kliennya juga menginginkan, calon kliennya menginginkan. Artinya dalam hal ini Agusnya juga memang menginginkan ya ditangani oleh Alvin Lim. Nah, mungkin yang perlu digarisbawahi adalah selama ini kan pengacaranya adalah Bang Farhat dan kawan-kawan dan rekan-rekan, kan. Nah, apakah dicabut kuasanya Bang Farhat kemudian diganti oleh Alvin Lim ataukah ditambah ya kuasanya penasihat hukumnya, ya, kuasa hukumnya ditambah sehingga ada Alvin Lim. Nah, itu saya tidak tahu, ya. Tapi pada intinya ya itu sah-sah saja. Nah, dalam kode etik advokat ada lagi nih ya aturannya. Jadi advokat itu ya yang dilarang adalah ya, jadi intinya tadi boleh ya sepanjang kliennya menginginkan dan atau lawyernya menginginkan sama-sama ingin ya bersepakat untuk menjadi kuasanya ya itu sah-sah saja. Nah, yang tidak boleh dalam kode etik advokat adalah seorang advokat itu tidak boleh menangani perkara yang tidak mempunyai dasar hukum. Itu. Nah, artinya begini, saya contohkan lagi biar gampang. Yang tidak mempunyai dasar hukum itu begini, ada dua hal yang saya contohkan. Pertama misalnya kasus mobil. Nah, ada mobil yang disita oleh kepolisian, ya. Nah, dianggap mobil itu adalah hasil curian. Nah, kemudian yang disita itu pemiliknya itu datang. Nah, datang itu ingin dibantu, tetapi setelah ditanya ternyata tidak memiliki surat-surat, ya, tidak memiliki BPKB, ya, tidak memiliki STNK, tidak memiliki BPKB, kan. Nah, itu bisa diindikasikan mobil itu dibeli dalam keadaan mobil tanpa surat-surat atau mobil bodong. Nah, ketika ditangani, ya, maka seharusnya lawyer ini berpikir, kalau saya tangani, saya menggugat kepolisian, menuntut kepolisian agar menyerahkan bahwa mobil itu milik klien saya, apa dasarnya? BPKB nggak punya, itu surat-surat nggak punya, sehingga kalau itu ditangani, ya, perkara itu diterima, maka advokat ini bisa dikategorikan melanggar kode etik advokat karena menerima perkara yang tidak mempunyai dasar hukum. Ya gitu. Nah, kemudian yang kedua misalnya tanah. Nah,
Orang merasa tanahnya diserobot oleh si A, tetapi orang tersebut tidak mampu menunjukkan buktinya apapun itu, mau apa sertifikat, mau akta jual beli, mau bentuk kirik atau letter C dan seterusnya atau SPPT, intinya tidak ada satupun, ya. Nah, kan ada dua yang harus dibikin oleh lawyer. Ketika mau terima, mau melakukan tindakan hukum, dasarnya apa untuk mensomasi bahwa tanah itu milik klien saya? Apa kan nggak ada dasarnya. Nah, apalagi sampai menggugat, membuktikan kepemilikannya pakai apa? Nah, itu namanya ya perkara yang tidak mempunyai dasar hukum jika diterima. Kalau itu diterima, maka itu melanggar kode etik advokat. Nah, bagaimana dengan Alvin Lim? Nah, saya tidak tahu alasan Alvin Lim apa, ya, karena kasus donasi Agus ini alasannya itu apa. Nah, tetapi ya paling tidak Alvin Lim dalam konferensi persnya itu ya menerangkan bahwa ia meyakini ya bahwa uang donasi itu adalah hak Agus, sehingga perpindahannya dari rekening Agus kepada rekening yayasan itu adalah bisa disimpulkan ya perbuatan melawan hukum. Itulah kira-kira kan. Nah, sehingga Alvin Lim meyakini bahwa perkara yang ia tangani itu mempunyai dasar hukum untuk ia lakukan tindakan hukum. Itu kalau menurut saya seperti itu. Ya itu sih terlalu berlebihan ya kalau sampai kemudian eh, bagaimana kalau Nopi disiram air keras nanti saya kasih 3 miliar itu menurut saya ya terlalu berlebihan ya nggak akan mau lah siapapun kan gitu. Nah mungkin maksudnya adalah siapapun tidak ada yang mau kan matanya itu kena air keras dikasih uang berapapun mungkin ya seperti itu yang dimaksud ya. Tetapi saya melihatnya begini, itu kan bumbu-bumbu saja ya. Yang penting dalam hukum itu atau dalam tindakan hukum itu ya memang harus dianalisa adakah perbuatan pidananya ya kalau ada kemudian ada dasar hukum ya baru ia tangani. Nah kemudian lakukan tindakan hukum mulai somasi sampai laporan polisi. Nah kalau sudah dilaporkan polisi kan kasus Agus ini kan sudah dilaporkan polisi kan. Nah berarti kan tinggal menindaklanjuti ya ke aparat penegak hukum ya. Nah tinggal bagaimana ya penyidik membuktikan, mencari alat bukti atau dari pihak Agusnya, kuasa hukum Agusnya juga menyodorkan atau memberikan ya alat bukti atau petunjuk ya kepada penyidik. Nah, nanti tinggal penyidik lah ya yang menyimpulkan apakah dalam kasus uang donasi Agus itu ada peristiwa pidana atau tidak. Kalau ada peristiwa pidana, siapa pelakunya nanti kan? Itu. Nah, kemudian untuk Denny Sumargo ya, Alvin Lim menyebut atau menyinggung Denny Sumargo. Nah, itu juga menurut saya ya kalau dengan urusan kasus uang donasi ini, Denny Sumargo itu kalau dilihat dari peristiwanya perpindahan ya, berpindahnya uang dari rekening Agus itu kan ke rekening yayasan itu kan di situ yang ikut terlibat dalam komunikasi itu adalah Nopi dan rekannya itu ya, Gary ya kalau tidak salah kan. Nah, artinya kalau Denny Sumargo kan tidak ada tuh. Denny Sumargo hanya waktu itu ikut membantu membuka open donasi lewat media sosial YouTube-nya, kan begitu. Nah, ya sehingga harus dipisahkan. Ini antara kasus hukum dengan kasus bisa dikatakan kasus kemanusiaan lah ya, kasus sosial harus dipisahkan. Seorang advokat itu harus bisa memisahkan ya. Nah, kalau ke Nopi oke lah itu mungkin kasus hukum. Tetapi kalau ke Denny Sumargo terkait dengan uang Agus atau berpindahnya uang dari rekening Agus ke rekening yayasan, menurut saya ya itu tidak ada keterlibatan Denny Sumargo. Adapun kalau kemudian ya setelah ada pemeriksaan dari penyidik terhadap orang-orang yang terlibat di dalam berpindahnya uang dari rekening Agus ke rekening yayasan. Kemudian dari keterangan saksi-saksi ada keterlibatan Denny Sumargo ya saya tidak tahu kan. Nah, tapi itu biarlah proses hukum yang membuktikan, proses hukum yang
menyatakan nanti kan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu. Ya, ya tidak apa-apa. Ya, tidak ada masalah. Yang namanya mediasi, yang namanya upaya penyelesaian secara musyawarah mufakat, itu kan mengakomodir kepentingan kedua belah pihak atau ketiga belah pihak atau keempat belah pihak, kan tergantung ya. Siapa-siapa yang terlibat atau yang berkepentingan dalam uang donasi ini. Jadi misalnya ada keinginan dari Nopi agar Densu itu dilibatkan. Tidak masalah dibicarakan. Dibicarakanlah sampai ada titik temu sampai ada kesepahaman antara Nopi dengan pihak Agus ya bahwa Densu harus dilibatkan. Kemudian apalagi donatur harus dilibatkan. Tidak ada masalah. Bicarakan, bicarakan antara pihak Nopi dengan pihak Agus. Bicarakan apa urgensinya donatur dilibatkan. Apa kepentingannya kan? Nah, apa dasarnya? Nah, dibicarakan. Ya. Kemudian siapa lagi? Misalnya Kemensos, ya. Kemudian harus dilibatkan. Nggak apa-apa dibicarakan. Pokoknya begini, kalau niatnya adalah untuk menyelesaikan, ya, intinya ya, harus mengakomodir kepentingan kedua pihak atau beberapa pihak yang terlibat, ya sampai pada akhirnya ya, sepakat bahwa masalah ini harus selesai. Itu seharusnya. Ya, kebetulan semalam juga saya live di media sosial TikTok saya itu saya undang juga Abraham Silaban ya, yang saat itu menjadi moderator dalam acara atau pertemuan ya untuk perdamaian Nopi dan Agus. Nah, saya juga sama menanyakan netizen yang banyak menilai Abraham tidak netral dalam memediasi atau menjadi moderator ya, memandu acara dalam kasus apa dalam pertemuan perdamaian itu ya. Lalu Abraham memang menjawab bahwa tidak ada dia niatan tidak netral atau tidak ada dia niatan untuk membela salah satu pihak atau pro Agus ya. Menurut Abraham itu waktu saya tanya tidak ada niatnya tulus ingin ya bahwa masalah ini bisa cepat selesai, uang donasi segera tersalurkan ya sesuai dengan tujuan awal. Abraham menjawab ke saya seperti itu. Artinya memang penilaian netizen itu ya memang itu hak netizen sepanjang ya dari Abrahamnya juga memang tujuannya itu sama bagus ya untuk kepentingan kemanusiaan menyelesaikan masalah kemanusiaan ini ya ya maka tidak bisa juga kan akhirnya disalahkan atau dipaksa Abraham harus begini misalnya atau netizennya juga harus menilai positif ya itulah mengalir lah inilah namanya namanya dinamika ya Abraham merasa sudah membantu dengan baik ya nah tetapi netizen masih menilai bahwa Abraham ini tidak netral dan seterusnya intinya penilaian-penilaian yang negatif lah. Intinya penilaian netizen terhadap Abraham itu ya semalam waktu saya tanya itu semua dibantah oleh Abraham. Tapi kembali lagi ya semua ke penilaian netizen ya semua juga kembali ke sikap Abraham bagaimana menyikapi masalah ini.
Ya, baik. Jadi kementerian, ya, kementerian dalam hal ini Kementerian Menteri Sosial ya. Nah, di dalam Permensos ya, Peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang. Menteri ini ya itu bertanggung jawab ya atau sebagai otoritas ya yang mengatur atau menindak ya ketika ada orang atau masyarakat yang melakukan open donasi atau mengumpulkan ya uang atau barang untuk tujuan kemanusiaan. Nah, maka menteri itu ya bisa bertindak sebagai pejabat yang mempunyai otoritas ya untuk mengatur semua itu. Nah, pertama ya memang menteri itu menyatakan bahwa untuk open donasi itu ada aturannya ya. Jadi harus ada izin yang ditempuh ya, harus dapat izin dari Kementerian Sosial. Nah, izin dari Menteri Sosial apabila ya donasi itu ya open donasi itu diselenggarakan lebih dari satu provinsi ya, maka izinnya itu ke menteri. Kalau masih satu provinsi itu ke gubernur ya, melalui dinas sosial. Nah, bagaimana kalau kemudian terjadi permasalahan seperti ini? Tadi saya mendengar menteri mengatakan bahwa pertama memang ada peringatan ya atau bisa dibilang ada teguran ya karena seharusnya donasi itu dilakukan ya, setelah mendapatkan izin ya mungkin setelah mengamati meneliti ya donasi open donasi yang dilakukan oleh Nopi ini ya mungkin belum melengkapi izin mungkin ya tetapi dalam hal ini saya melihatnya menteri masih memaklumi karena menteri menyadari bahwa mungkin sosialisasi dari menteri yang kurang. Nah, lalu bagaimana ya selanjutnya? Tadi menteri sudah berkeinginan ya sudah ngomong dengan pihak Nopi dan ingin ngobrol juga dengan pihak Agus, berarti berkeinginan untuk menyelesaikan. Nah, menyelesaikan kasus donasi itu ya memang kalau tidak bisa diselesaikan kemarin di dua pertemuan, ya boleh kemudian menteri yang mempunyai otoritas ya tentang permasalahan uang donasi ini bisa untuk memediasi, bisa untuk menengahi. Itu. Nah, jadi boleh-boleh saja kan nanti di sana juga ya dua pihak itu kan boleh sepakat, boleh tidak sepakat kan? Sama, karena menteri juga sifatnya tidak bisa untuk menekan salah satu. Ya. Nah, menteri sosial ya Kementerian Sosial ya hanya bisa memberikan ya tindakan hukum ya apabila kemudian ya dalam mediasi di kementerian itu ya tidak tercapai kemudian ada hal-hal yang dilanggar siapa yang bisa ditindak oleh Kementerian Sosial atau Menteri Sosial. Nah, kembali ke Peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang. Nah, jadi karena ya untuk membuka open donasi itu harus berbentuk organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan itu adalah ya diantaranya perkumpulan atau yayasan. Nah, selain ada badan hukum dari perkumpulan atau yayasan, juga harus ada izin dari Menteri Sosial. Nah, sehingga apakah ya, open donasi yang dilakukan oleh Nopi itu setelah memenuhi ketentuan Permensos nomor 8 tahun 2021 kan? Nah, siapa yang menyelenggarakan open donasi kemarin? Yayasan apa bukan? Kan gitu. Nah, kalau memang bukan yayasan, berarti kan tidak ada sanksi terhadap yayasannya Nopi kalau memang yang mengumpulkan bukan yayasan. Nah, tetapi kalau ini perorangan, apakah itu open donasi yang diatur sebagaimana yayasan, sebagaimana Permensos nomor 8 tahun 2021? Kan bukan. Kan itu. Nah, sehingga inilah PR bagi menteri ya, bagaimana bisa menentukan uang donasi yang dikumpulkan bukan melalui perkumpulan maupun yayasan ya apakah ini uang donasi ya atau uang yang dikumpulkan oleh
siapa namanya Denny Sumargo ya langsung ke rekeningnya Agus, apakah ini uang hak Agus ataukah ini uang donasi seperti uang donasi yang dikumpulkan oleh yayasan, mengingat dalam pengumpulan ya tidak dilakukan oleh yayasan. Ini PR bagi menteri. Kemudian yang kedua, mengenai kritik kuasa hukum Agus ya yang menilai pernyataan menteri ini masih ngambang ya, masih ikut arus ya, maka saya menilai ya ini sebagai kritik ya. Pak Menteri memang harus bisa menerima masukan dari kedua belah pihak ya, baik dari pihak Nopi maupun dari pihak Agus ya. Apa itu namanya uang yang sudah dihasilkan yang selama ini diributkan ya gitu. Terus lalu bagaimana ya keputusan menteri atau pendapat menteri yang tegas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi Pak Menteri dengan adanya kritik dari kuasa hukum Agus itu ya memang harus tegas, harus jelas ya, harus ada dasar hukumnya agar masalah ini bisa cepat selesai. Kalau ya pejabat tidak berani untuk memutuskan ya, tidak berdasarkan hukum, tidak berani untuk memutuskan berdasarkan hukum, maka permasalahan ini tidak akan selesai. Maka alternatifnya kalau dari kementerian tidak selesai, maka pasti selanjutnya ya nanti mengalir itu ke kasus di Polda Metro Jaya ya, kan sangat disayangkan ya. Jadi saya berharap Pak Menteri ini harus bisa menyelesaikan permasalahan ini nanti setelah mengundang Agus, kemudian berikutnya mudah-mudahan bisa selesai. Betul. Iya. Terus pertanyaannya, ya sepanjang untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat siapapun yang melakukan ya itu bagus. Bukan hanya menteri ya, siapapun kalau memang tujuannya adalah untuk menyelesaikan masa musyawarah secara musyawarah mufakat ya, tidak ada masalah ya, itu bagus. Apalagi dilakukan oleh menteri yang mempunyai otoritas ya untuk mengatur masalah uang sumbangan atau uang donasi ini ya. Nah, jadi bagus ya Pak Menteri harus malah kalau menurut saya harus ya bukan saja dapat harus bisa ya walaupun tidak menekan ya tidak boleh ya menekan atau intervensi ya tetapi harus bisa ya, menyelesaikan permasalahan uang donasi Agus ini karena tadi menteri ini adalah pejabat yang mempunyai otoritas ya mengenai untuk menangani uang donasi ini ya. Nah, karena regulasinya ada pada Kementerian Sosial. Nah, kemudian kalau Densu ingin ya datang ke kementerian itu agar ya kementerian ini mengambil langkah tegas. Bagus juga. Makanya kalau langkah pertama ya tujuannya adalah duduk bersama musyawarah untuk mufakat diselesaikan, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dendam, ya itu bagus. Namun jika langkah pertama untuk musyawarah mufakat kemudian tidak berhasil, ya maka langkah kedua menteri harus mengambil langkah tegas, ya sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu. Nah, jika langkah tegas yang sudah dilakukan menteri ya ini masih saja ya tidak ditaati oleh para pihak ya atau oleh satu pihak yang dianggap oleh menteri ini ya tidak mematuhi aturan ya maka pasti ya selanjutnya itu ya diserahkan lagi kepada kedua belah pihak nanti kan.
Nah, tetapi menteri itu hanya sebatas pada posisi atau pada kapasitasnya itu sebagai menteri, di mana ya kalau ada badan hukum ya yang atau yayasan atau perkumpulan yang melakukan open donasi ya, kemudian izin-izinnya tidak ditempuh, maka menteri mempunyai kapasitas ya untuk menindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya sebatas di situ. Nah, mengenai sanksi hukum atau sanksi pidana ya tidak bisa dilakukan oleh Pak Menteri ya, itu kembali kepada kepolisian ya, karena kasus ini kan sudah dilaporkan di kepolisian. Tapi saya berharap ya semua saling legowo, semua saling menyadari bahwa kasus ini harus bisa selesai dengan cara musyawarah mufakat. Ya. Hmm. Ya, jadi maksudnya Bang Pablo selaku kuasa hukum donatur ya itu mengajukan gugatan ke pengadilan ya atau mengajukan ke pengadilan ya gitu ya, menempuh langkah ke pengadilan. Ya, harus diperjelas dulu ya apakah upaya hukum yang dilakukan oleh Pablo sebagai kuasa hukum donatur ke pengadilan ini bentuknya apakah permohonan, apakah gugatan, gitu. Gugatan. Oke, kalau gugatan berarti kategorinya adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, kalau gugatan perbuatan melawan hukum itu berarti pertama ya sebagai penggugat ya, itu harus jelas apa dasar hukumnya. Yang kedua, dirugikan apa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Kemudian bagi tergugatnya itu juga harus jelas siapa yang dituduh atau yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Itu yang dijadikan sebagai pihak tergugat. Nah, saya kebetulan ya belum baca ini ya, belum baca gugatannya seperti apa, para penggugatnya itu siapa, kemudian tergugatnya siapa saja ya. Saya belum membaca. Tetapi kalau melihat ya konstruksi kasus uang donasi senilai kurang lebih 1,4 miliar ini di mana yang ada di rekening yayasan ya tinggal 1,3 miliar ini ya itu harus dikaji lebih dalam ya. Pertama, apakah donatur, apakah semua donatur ya yang merasa menyumbang, apakah semuanya juga ya memberikan kuasa kepada Pablo, kan begitu? Karena kalau bicara uang 1,3 miliar ini, maka harus dibuktikan uang 1,3 miliar ini sumbernya dari siapa saja. Nah, itu harus dilakukan print out rekening. Ya, dari siapa saja sehingga mencapai angka 1,3 miliar. Nah, ketika ketemu ya 1,3 miliar ini dari berapa ribu donatur, dari berapa belas ribu donatur misalnya. Nah, maka pertama mungkin bisa saja ya ada yang berpendapat bahwa donatur ini mempunyai hak untuk menggugat, mempunyai dasar hukum untuk menggugat, kan begitu. Nah, kemudian yang kedua dikaji lagi. Kenapa kemudian donatur itu mentransfer ke rekening Agus? Ya, apakah menitipkan? Ya, kemudian apakah memberikan? Nah, ini perlu ahli nanti ya. Ya, nah, sehingga nanti apakah uang yang ada pada rekening Agus? Ya, kemudian
ketika disalahgunakan, dianggap disalahgunakan karena digunakan oleh Agus tidak sesuai mungkin dengan peruntukannya, apakah kemudian itu bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum? Nah, ini perlu ahli, ya. Karena ini kasus ini pertama kali ini, ya. Saya juga baru melihat kasus ini, ya. Nah, baru pertama kali, sehingga itu memerlukan ahli, ya. Jadi apakah itu donatur masih mempunyai hak untuk mengatur uang tersebut yang ada di rekening Agus yang sekarang sudah pindah ke rekening Yayasan Nopi, ya, ataukah tidak punya hak karena itu sudah ikhlas diberikan berupa sumbangan. Nah, ini kan jadi ada dua hal, ya. Jadi kalaupun sudah ketemu, ya, donatur sebagai orang yang berhak untuk menggugat, yang keduanya masih dikaji lagi apakah, ya, uang yang ada di rekening Agus yang ia sumbangkan ini, ya, apakah masih bisa donatur ini mempunyai hak untuk mengaturnya, kan begitu. Nah, ini semua, ya, memang harus diuji di pengadilan kalau memang, ya, dari donatur memutuskan untuk menggugat ke pengadilan. Tetapi saya memprediksi begini, saya menganalisa begini, ya, ketika bicara 1,3 miliar tadi harus bisa dibuktikan, ya, yang dirugikan atau orang yang mempunyai hak terhadap 1,3 miliar itu siapa saja. Karena kalau nanti yang mengajukan itu tidak sampai, ya, angkanya 1,3 miliar, maka akhirnya menggugat 1,3 miliar juga ini tidak mempunyai dasar hukum gitu loh. Kalau bentuknya gugatan, ya.